bunch of heart sculpture somewhere? Oh yeah. We are getting it. Let them speak now or forever. Cerita diawali dengan seorang narator yang menjelaskan bahwa ketika seseorang bertemu dengan individu yang menarik, pupil matanya dapat membesar hingga 20%. Dia juga menyebutkan bahwa zat kimia yang dihasilkan otak saat seseorang jatuh cinta memiliki reaksi yang setara dengan efek narkotika. Dia mempelajari fakta-fakta ini karena dia dipekerjakan untuk menulis skenario film komedi romantis. Meskipun begitu, dia sendiri belum pernah benar-benar jatuh cinta. Dia memiliki metode untuk membantunya memvisualisasikan seseorang yang sedang jatuh cinta. Dalam imajinasinya, dia membayangkan dirinya sebagai orang yang tengah mengalami jatuh cinta. Dia mengingat kembali saat-saat terdekatnya dengan cinta, yaitu ketika dia kecil dan sangat terpikat oleh pengasuhnya. Dia berpendapat bahwa beberapa kisah masa lalu mungkin dapat membantu kita memahami dirinya. Dia ditawari kesempatan untuk menulis naskah komedi romantis oleh agennya, yang menyatakan bahwa studio telah menjadwalkan Ashley dan Matthew Morrison untuk peran utama. Agen tersebut meyakinkan dirinya bahwa film ini akan menjadi proyek besar. Dia menambahkan, jika semuanya berjalan lancar, produser komedi romantis tersebut akan segera menggarap film aksi besar yang sangat diinginkannya. Selanjutnya, kita bertemu dengan sahabat narator yang bernama Scott, yang sedang berdiskusi dengan seorang karyawan toko buku, yang bercerita tentang mengenai film mana yang lebih romantis antara Terminator dan Ghost. Scott kesulitan meyakinkan karyawan toko buku bahwa Ghost lebih romantis dibandingkan dengan Terminator. Narator menjelaskan bahwa dia dan Scott telah bersahabat sejak pertama kali bertemu. Dia membantu Scott tentang ide naskah komedi romantis yang dia miliki. Dia menjelaskan bahwa naskah tersebut berfokus pada seorang pria dan seorang wanita. Keduanya memiliki sindrom kepribadian ganda. Salah satu kepribadian pria akan jatuh cinta pada salah satu kepribadian wanita. Ketika Scott berkata bahwa ide itu terdengar menarik, narator menyatakan keinginannya untuk menulis sesuatu tentang cinta yang tidak romantis atau komikal. Scott menanggapi bahwa ide itu terdengar cukup menyedihkan. Narator mulai menceritakan tentang cinta. Dia mengingat saat dia kecil ketika ibunya meninggalkannya untuk pergi kecil bersama seorang pria bernama Philip, meninggalkannya bersama kakeknya. Sejak saat itu, setiap kali seorang wanita mengungkapkan cinta padanya, dia menjawab dengan, "Aku tidak merasa hal yang serupa terhadapmu." Dia kemudian menambahkan, "Itu terjadi sehingga aku bertemu gadis ini." Adegan beralih ke narator yang menunggu Scott di luar kamar mandi dalam sebuah acara amal. Seorang wanita mendekatinya saat dia sedang berbicara dengan Scott. Dia mengeluh bahwa jika dia harus mendengar 4 lainnya berbicara tentang buku bacaan mereka. Di saat itu, gadis yang namanya tidak disebutkan berhenti dan menatap dia. Dia memberitahunya bahwa setelah beberapa minuman, 4 itu mungkin akan terlihat seperti 6. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki pandangan yang baik, bahwa sisa malamnya akan diisi dengan belanja daring dan menggerogoti perasaannya. Dia bertanya apakah dia bersedia untuk melakukan eksperimen sosial. Mereka berdua berjalan mendekati beberapa orang tua. Saat narator akan dicium oleh seorang wanita yang jauh lebih tua, gadis itu menyeretnya pergi, menyadari bahwa mereka telah berpegangan tangan. Dia melihat seorang pria berpenampilan serius yang memperhatikan mereka. Dia juga menyuruh gadis itu untuk melakukan sesuatu yang menggodanya, mengungkapkan bahwa pria itu adalah pacarnya, yang membuat narator itu terkejut. Dan dia pergi. Dia mengirim pesan kepada wanita lain untuk mengalihkan pikirannya dari kejadian tersebut. Di tengah kencan, narator kembali ke acara amal. Stop. Good question. Dia bertanya kepada wanita di meja resepsionis apakah dia tahu siapa gadis itu. Wanita itu menjawab tidak. Dia mencuri daftar tamu di meja wanita itu. Narator memberitahu kita bahwa dia adalah anggota klub senjata Los Angeles, di mana kita diperkenalkan kepada teman-temannya, yaitu Lil.
Dia adalah penulis 20 halaman pertama dari 16 skenario dan 12 novel yang berbeda. Samson seorang novelis grafis. Mallory penulis pertunjukan tunggal yang sangat pribadi. Intensely personal one-woman shows. Dia mengungkapkan bahwa Mallory kadang-kadang tidur bersama untuk tujuan penelitian. Setiap anggota memiliki pandangan sendiri tentang cinta. I don't cheat on my wife. There's a reason that Romeo. Scott tampaknya menjadi satu-satunya yang meyakini bahwa cinta itu nyata. Balzac. Guys are terrible. Love is a real thing. Watching that shit. Di rumah kakeknya, narator mulai menceritakan tentang gadis itu. Kakeknya mengungkapkan bahwa dia tidak tahu bahwa Scott adalah orang yang mudah menyerah. You're out. How to find her? Menanggapi hal itu, narator mulai menghadiri berbagai acara amal dengan Scott, berharap dapat bertemu dengan gadis itu lagi. Di salah satu acara, seorang pria menanyakan narator tentang kehadirannya di berbagai acara amal yang berbeda. Narator mulai berbohong Yeah, we try to come out whenever we can, especially started spewing tales of adventure. dan mengarang cerita tentang mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu di acara amal. Dalam sulih suara, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak yakin apa yang sedang dia bicarakan. Judged her. She doesn't care about charity at all. Di acara amal lainnya, narator dan Scott terkejut mengetahui bahwa acara tersebut adalah makan malam seharga $500 per piring. Di podium, pria dari acara amal sebelumnya mendorong narator untuk maju. Smile, wave, yeah. Get up here. Anything though. Di podium, dia memberikan pidato yang canggung. All right. Menjelang akhir, dia melihat gadis itu. Okay. Enjoy. Philanthropist. Now would be a good events. Gadis itu memberitahunya bahwa dia di sana karena perusahaan tempat dia bekerja membeli sebuah meja. I mean, it sounds boring, but it's actually. After you. Mereka berjalan-jalan di pantai. You should try it. Oh, I see the stereotypical. Just tell her the truth. Dia berusaha jujur tentang dirinya untuk meyakinkan gadis itu. Crash. I got you. got me. To crash. I know. We had a moment. We're romantic. Mereka akhirnya pergi makan malam untuk kencan bersama. Narator berbincang dengan Mallory yang berkata bahwa pria dan wanita tidak cukup hanya berteman saja. Mallory menambahkan, jika dia tidak ingin merusak kencan, dia sebaiknya mengajak gadis itu ke tempat umum. Dia melanjutkan dengan mengajak gadis itu ke museum, di mana semuanya tampak berjalan baik. Hummingbird. That's super shitty. You were only given a limited number of heartbeats the same for boners. God damn it, where's her flaw? Di akhir kencan mereka, gadis itu memberitahunya bahwa dia menikmati waktu yang mereka habiskan bersama. Cool. Narator kembali ke mobilnya, dalam keadaan marah, mulai membanting barang-barang, dan gadis itu muncul di samping mobilnya. Dia memberitahunya bahwa mobilnya tidak bisa dinyalakan. Dia mengantarnya pulang. Gadis itu bertanya kepadanya tentang rencananya untuk hari Kamis, karena dia harus pergi ke acara amal lainnya. Berpikir sejenak, dia mencoba membujuk dirinya untuk tidak pergi, tetapi dia mengatakan bahwa dia bebas hari itu. Alih-alih memberikan ciuman selamat malam, narator hanya memberinya tos. Di arena bowling, geng tersebut mengolok-olok narator karena hal itu. It's a charity. It's a charity. Shit. Now you're stalked Properly. Yes, I don't. Based on common interests. Mallory menyimpulkan bahwa narator jatuh cinta pada gadis tersebut. Dia mencoba membantahnya. Mallory menyatakan jika dia tidak mencintainya, maka dia harus memutuskan hubungan. And that's deception. Mal's right. You're Yellow fever. time of cholera. So what's your big plan, huh? Did you just say man issues? Man issues? Why don't you just go already? Fuck it! We're like a gentleman. Pada hari Kamis, narator yang mengenakan jas menemui gadis itu. Dia menemukan dia berada di sebuah ruangan bersama orang lain yang mengenakan pakaian yoga. Gadis itu memberitahu narator bahwa dia lupa memberitahu bahwa acara amal tersebut sebenarnya adalah sesi yoga. You made a sound. Refresh your memory. Narator dan gadis tersebut semakin dekat sepanjang hari. Dia bertanya tentang hubungannya dengan Staffy. Maybe it's not supposed to. Obviously, it's not a. Gadis itu menjawab bahwa mereka mungkin akan menikah, tetapi dia belum siap saat ini. Narator bertanya mengapa gadis itu bersamanya. And hell said I never asked him first.
Gadis itu menjawab bahwa narator stabil. Dia mencintai pekerjaannya dan dicintai oleh keluarga serta teman-temannya. I'll see you. Yeah, man, don't be so... Keesokan harinya, narator diinterogasi oleh kakeknya dan Scott karena berhubungan dengan gadis itu. Sang kakek menceritakan kisah tentang neneknya. Kakek mengungkapkan bahwa dia merebut nenek dari pria lain dan merasa telah menyelamatkannya. Narator membayangkan kisah tersebut dengan dirinya sebagai kakeknya, gadis sebagai neneknya, dan Staffy sebagai pria lain. You pussy. And we lived happily. Kakek membandingkan situasi itu dengan apa yang dia alami narator. Dia memberitahu narator bahwa wanita ingin dikejar. Dia memberanikan diri untuk mengunjungi apartemen gadis itu. Gadis itu setuju untuk pergi bersamanya. What? Midnight 01. Mereka berjalan di dermaga, di mana dia menceritakan tentang kakeknya yang membesarkannya setelah ibunya meninggalkannya. Dia bertanya, apakah ada satu tempat yang ingin dikunjunginya. Gadis itu menyatakan bahwa dia ingin pergi ke Costa Rica. Ketika dia ditanya mengapa, gadis itu mengungkapkan bahwa dia selalu ingin pergi ke sana. Mereka pergi ke supermarket Spanyol, di mana gadis itu meminta bantuan untuk memilih kartu ucapan selamat ulang tahun. Narator bertanya siapa yang berulang tahun hari ini. Gadis itu menjawab bahwa itu adalah ulang tahunnya sendiri. Dia kembali bertanya mengapa gadis itu memilih kartu untuk dirinya sendiri. Gadis itu menjelaskan bahwa ayahnya mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun sebelum dia meninggal. Dia mengatakan bahwa setiap tahun dia memilih kartu yang dianggapnya akan dipilihkan oleh ayahnya. Setelah mendengar kisahnya, narator mencium gadis itu. Keesokan harinya, di restoran, gadis itu mengungkapkan bahwa hubungan mereka telah melenceng. Sejak ciuman itu, dia tidak bisa makan atau tidur. Narator bertanya apakah mereka harus berhubungan intim. Namun, gadis itu menolak. Narator menyatakan bahwa dia tidak ingin hanya berteman dengannya. Gadis itu menegaskan bahwa ciuman itu adalah sebuah kesalahan. Dia memesan es krim, tetapi pelayan memberitahu bahwa mereka telah kehabisan. Narator meminta pelayan untuk membawakannya krim, kocok, dan jeli. Adegan berikutnya menunjukkan mereka berhubungan intim. Keesokan paginya, gadis itu menyatakan bahwa kejadian semalam tidak berarti apa-apa. Dia bertanya apakah gadis itu akan memberitahu Staffy tentang mereka, dan gadis itu menjawab tidak. Dia menegaskan bahwa dia menganggap apa yang mereka miliki itu istimewa. About us that I screwed up. It's ordinary. I guess I was wrong. Kemudian, dia bertemu dengan geng tersebut di sebuah bar. Mereka mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan. Narator menelepon gadis itu untuk menanyakan apakah dia mau makan siang sebagai tanda perdamaian. Gadis itu meminta maaf atas tindakannya. Saat mereka makan siang, pria dari lembaga amal tersebut mendekati meja mereka. Dia mengonfrontasi narator karena tidak terlihat di acara amal manapun akhir-akhir ini. Dia mengakui kepada pria itu bahwa dia tidak sepenuhnya jujur tentang apa yang dilakukannya. Pria itu pergi, menolak kesempatan untuk melemparkan minuman ke wajah narator, dan malah melemparkannya ke semak-semak di dekatnya. Gadis itu memutuskan untuk pergi, menyadari bahwa narator telah berbohong kepadanya. Setelah itu, narator mulai depresi. Penerbitnya berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya ke sebuah pesta. Tetapi dia meninggalkan pesta lebih awal. Narator pergi untuk berbicara dengan Lyle. Lyle menyarankan agar dia meminta nasihat dari Mallory. Come on, man. Give me like 5 minutes. You've got to go to her. Doesn't matter. As long I have needs and you're blocking those needs right now. Narator pun menemui Mallory. Mallory mulai menceritakan tentang seorang pria yang dicintainya,
tetapi belum menceritakannya. Narator bertanya, apakah dia bisa kembali dan menceritakan hal tersebut kepada pria itu? Maukah dia melakukannya? Tiba-tiba, Mallory menyatakan bahwa dia mencintainya. Narator mengambil sebotol vodka dan pergi. Saat dia berjalan keluar pintu, Mallory berkata, malam itu, narator bermimpi bahwa dia terbangun di tempat tidurnya dengan asli Sidale. Matthew mendekati narator dan mengancam akan memutus lehernya dan menembus pikirannya. Dia terbangun karena teleponnya berbunyi. Ternyata dari gadis itu. Dia memberitahu narator bahwa dia memiliki sesuatu untuk disampaikan. Gadis itu memberitahu narator bahwa dia bertunangan dengan Staffy. Dia meraih tangan gadis itu dan melepaskan cincin pertunangan dari jarinya. Narator mengungkapkan bahwa dia mencintainya dan melemparkan cincin itu ke pasir. Dia meminta gadis itu untuk memberikan satu alasan yang baik mengapa dia ingin menikahi Staffy sekarang. Gadis itu menjawab bahwa itu masuk akal. Narator menegaskan bahwa dia ingin mendengar gadis itu menyatakan cintanya kepadanya. Gadis itu mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan itu. Narator berbicara dengan Scott di sebuah bar. Scott memberitahunya bahwa dia sendiri yang harus menanggung semua ini ketika dia mulai mengejar seorang gadis yang sudah memiliki pacar. Scott menjelaskan bahwa bila dia benar-benar mencintainya, mungkin dia harus melepaskannya. Dia mulai mempertanyakan kehidupan cinta Scott sendiri. Terungkap bahwa Scott adalah seorang gay dan dia jatuh cinta pada pria yang bekerja di toko buku. Narator memberitahu Scott bahwa dia tidak berhak memberitahu Scott apa yang harus dia lakukan ketika Scott sendiri tidak mengikuti nasihatnya. Scott mengkritik narator karena terlalu egois, karena dia pada dasarnya tidak menyadari semua teman-temannya dan masalah-masalah mereka, serta dia jarang mengunjungi kakeknya. Narator tanpa sadar mengungkapkan bahwa dia berbohong kepada Scott tentang membaca buku favoritnya. Scott memberitahu narator bahwa dia tidak ingin berada dalam film tentang kehidupan cintanya, karena dia hanya berfokus pada satu orang. Dia bangkit dan pergi. Dalam keadaan mabuk, narator pergi ke rumah gadis itu. Dia mengoceh tentang mengapa gadis itu tidak cocok dengan Staffy. Narator bahkan menyebutkan bahwa berhubungan intim dengannya lebih baik daripada dengan Staffy. Ternyata, Staffy berada dalam jarak dengar dari semua yang dia katakan. Staffy keluar dan terlibat pertengkaran dengan narator. Gadis itu mendekati narator dan memberitahu bahwa dia akan menikah di San Francisco. Dia berkata, "Aku tidak peduli padamu." Setelah pemakaman, narator dalam sulis suara menyatakan bahwa kematian membawa perubahan fokus. Kematian membuka mata kita dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang lebih penting. Dia terlihat membuka kotak dan mengambil buku. Di dalamnya terdapat pesan dari Scott. Pesan itu menyatakan bahwa buku ini mengubah hidupnya dan dia ingin membagikannya kepada siapapun yang menemukannya. Dia menanyakan kepada kita, jika kita harus menghabiskan sisa hidup kita di atas kapal, siapa saja orang-orang yang harus kita bawa? Siapa yang akan menemani Anda sepanjang sisa hidup Anda di atas kapal? Orang-orang yang tidak bisa Anda hidup tanpanya. Dia menyatakan bahwa ada orang-orang dalam kehidupan kita yang begitu penting sehingga mereka mengerdilkan segalanya. Dalam hidupnya, ada teman-temannya yaitu Scott, Lael, Samson, Mallory, kakek, dan gadis itu. Dia menekankan bahwa terserah kita untuk mencari tahu siapa orang-orang tersebut dalam kehidupan kita sendiri. Dia menegaskan untuk melakukan segala yang Anda bisa untuk memberitahu orang-orang tersebut tentang perasaan Anda kepada mereka. Narator berharap belum terlambat baginya. Setelah itu, dia menyelesaikan naskah komedi romantis tersebut. Setelah selesai, narator berbaikan dengan Scott dan pergi merayakan. Di sana, dia melihat Scott bersama pria dari toko buku itu. Dia juga melihat Mallory yang kini bersama pria lain. Mallory dan narator pun berbaikan. Samson dan Lael memberi selamat kepada narator atas penyelesaian naskahnya. Dia memutuskan untuk menghentikan pernikahan gadis itu. Dia berangkat ke San Francisco. Sorry guys, this cab's taken. Yes, we know. I think about, and I can't get her out of my head. I like you guys. Perfect.
Wait. We are getting you. Ketika menemukan gadis itu, dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan menikahi Staffy karena hal itu terasa salah bagi mereka berdua. Why didn't we go there? Narator menyatakan bahwa mereka bertemu pada waktu yang tidak tepat. Namun, dia merasa berbeda sekarang dibandingkan sebelumnya. Gadis itu mencoba mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua adalah bencana, karena dia berbohong tentang hidupnya dan berselingkuh dari Staffy. Dia menganggap bahwa mereka berdua tidak pantas mendapatkan cinta. Dia mengakui bahwa ada kemungkinan hubungan mereka tidak akan berhasil. Tetapi, dia bersedia mengambil risiko demi gadis itu. Hal ini membuatnya jatuh cinta dan mereka berciuman. Dan cerita pun selesai. That shit matters because love is. For some